مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa adalah merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak di antara umat Islam yang berdoa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita merasa bahwa doa-doa itu tidak dikabulkan. Namun perlu kita koreksi terlebih dahulu keberadaan kita ketika sedang berdoa, agar doa kita dikabulkan Allah, bahwa terkadang doa kita belum dikabulkan oleh Allah karena ada alasan, syarat-syarat yang belum terpenuhi. Hal seperti ini sering mendatangkan sikap mengeluh, bahkan sampai-sampai kita menghentikan berdoanya. Padahal bukan Allah tidak mengabulkan atas doa kita, karena dikabulkannya doa itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang juga irodah, kehendak Allah yang memberi jalan lain selain yang kita panjatkan, karena Allah Maha tahu akan hakikat suatu masalah yang kita butuhkan. Dengan hal seperti itu, agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita perhatikan adab berdoa atau tata cara berdoa yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan juga mengenai tempat serta waktu yang paling baik untuk berdoa, seperti setelah sholat atau pada waktu malam, karena pada waktu malam itu ada yang dinamakan sa'atul ijabah, waktu diterimanya doa. Jika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasa tidak yakin keberhasilan sesuatu yang dikerjakan, sedangkan Allah selalu mengabulkan sesuatu sesuai dengan yang ia niatkan, maka ia sudah berburuk sangka, suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku tergantung pada prasangka hambaku, niat atau sugesti terhadap diriku, dan aku selalu bersamanya apabila ia selalu mengingatku." Dalam hadis lain, Nabi bersabda bahwa segala sesuatu perbuatan harus dilandaskan dengan niat, dan perbuatan itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan memberinya 3 hal. Allah akan segera mengabulkan doanya, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan." Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan step by step tata cara etika berdoa agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Memuji Allah terlebih dahulu dengan tahmid, takbir, tasbih, membaca Asmaul Husna atau doa apa saja yang isinya memuji kebesaran dan kemuliaan Allah. Disunahkan membaca sholawat sebelum berdoa. Setiap doa akan terhalangi sampai orang tersebut membaca sholawat kepada Nabi. Hadis riwayat Tabrani Al-Albani menghasankan. 2. Taubat terlebih dahulu. Akui semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Anjuran ini berdasarkan cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus alaihi salam, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Quran Al-Anbiya 90. 3. Rendahkan diri ketika berdoa. Padukan hati, akal, dan sikap ketika berdoa sambil penuh khusyuk. Kerendahan diri bisa kita gambarkan ketika kita memelas meminta sesuatu dengan sangat, dan hati pun sambil menjerit agar dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya 90.
4. Hadirkan hati ketika berdoa. Artinya ketika mulut berdoa, ikutlah hati sambil menyimak apa yang diutarakan mulut. Jangan sampai mulut dan hati tidak sinkron. Hati terus dipaksa untuk menjerit dan memelas. Nabi SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu doa dari hati yang lalai lagi lengah. Hadis sahih. 5. Jelas dan tegas ketika berdoa. Janganlah berdoa dengan main-main, seperti anjuran Nabi SAW. Janganlah seseorang mengatakan dalam doanya, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku jika Engkau menghendaki. Hendaklah dia teguh dalam berdoa, sebab perbuatan tersebut tidak dibenci. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis sahih. 6. Berdoalah di setiap kondisi. Banyaklah berdoa ketika dalam keadaan nyaman dan bahagia. Barang siapa yang senang dikabulkan permohonannya pada saat kritis dan bahaya, maka hendaklah dia memperbanyak doa saat nyaman. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra 110. 7. Berdoalah dengan suara lembut dan cukup didengarkan sendiri bila berdoa sendiri. Allah Ta'ala berfirman. 8. Mengulangi doa 3 kali, sebab Nabi SAW mengulangi doanya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. 9. Menghadap kiblat, seperti diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah menghadap kiblat ketika berdoa. Hadis Bukhari. 10. Mencari waktu mustajab ketika berdoa, misalnya ketika sujud dalam sholat, di antara azan dan iqamah, saat-saat terakhir pada hari Jumat, di sepertiga malam yang sunyi. 11. Mengangkat tangan ketika berdoa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanmu yang maha suci dan maha tinggi bersifat malu dan mulia. Dia malu jika hambanya mengangkat tangan saat berdoa lalu menolaknya dengan tangan hampa dan kecewa. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Wajahnya menghadap telapak tangan. Hadis riwayat Tabrani. 12. Banyaklah berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa, sebagaimana diceritakan dalam kisah Uwais Al-Qarni bahwa dia seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Juga kisah Ashabul Kahfi yang tertahan dalam sebuah goa yang lubangnya tersumbat oleh sebuah batu besar. Hadis riwayat Bukhari. 13. Memperbanyak ibadah sholat sunnah setelah mengerjakan sholat wajib adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Hadis riwayat Bukhari. 14. Memperbanyak amal soleh sebelum berdoa atau sesudah berdoa. Perbanyaklah beramal seperti sedekah, membantu kesulitan orang lain, membantu fakir miskin, dan lain-lain. 15. Berwudu sebelum berdoa, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis bahwa Nabi SAW setelah selesai perang Hunain, beliau minta air lalu berwudu, kemudian mengangkat kedua tangannya, dan aku melihat putih kulit ketiak beliau. Muttafaq alaih. 16. Berdoa yang baik-baik. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, pasti Allah kabulkan. Hadis riwayat Abu Daud. 17. Ceritakan keluhan dan kebutuhan ketika berdoa. Keluhan dan banyak butuh ini yang diceritakan.
Quran tentang doa para nabi, diantaranya keluhan Nabi Yakub. Yakub menjawab, sesungguhnya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat Yusuf 86. Begitu pula keluhan Nabi Ayub. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Quran Surat Al-Anbiya 83. 18. Berdoalah untuk diri sendiri terlebih dahulu, seperti, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara seiman yang telah mendahului kami. Quran Surat Al-Asr. Rasulullah SAW sendiri jika menyebut nama seseorang untuk didoakan, beliau memulainya untuk diri beliau sendiri. Hadis sahih. 19. Berdoalah pula untuk yang lain, seperti berdoa untuk orang tua, istri, anak, keluarga, teman, tetangga, dan saudara seiman, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan menulis baginya dengan setiap orang yang beriman tersebut kebaikan. Hadis hasan. 20. Jangan bersajak dan bergunakan kalimat jelas. Ibnu Abbas pernah berkata kepada Ikrimah, lihatlah sajak dari doamu, lalu hindarilah ia, karena sesungguhnya aku memperhatikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Itulah adab dan tata cara berdoa yang bisa saya informasikan buat teman-teman semua. Semoga uraian ini bisa membawa manfaat dan bisa menambah pengetahuan kita, agar doa-doa kita cepat diijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saya pribadi minta maaf apabila dalam uraian ini banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena sejatinya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi